Yang ke selanjutnya yang ke-8 waqai'i ma'idatin, yaitu muntah yang berasal dari lambungnya. Oke. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Contoh ketika ada orang makan sudah sampai ke lambung makanannya lalu keluar lagi. Tetap itu yang keluar, nasi gitu contohnya. Maka itu juga dihitung sebagai najis. Apa itu muntah itu? Wa huwa raji'u ba'dal wusuli lil ma'idati walau ma'an, yaitu yang kembali setelah dia sampai ke lambung walaupun yang keluar itu adalah berupa cairan. Oke. Amma raji'u qabla al-wusul, contoh makanan itu belum sampai ke lambung tapi dia keluar lagi. Apakah itu najis? Nah, di sini disebutkan ammar raji'u qabla al-wusul, adapun yang kembali sebelum sampainya ke lambung, yakin ketika itu kita bahwa dia tidak sampai ke lambung, au ihtimalan, atau ada kemungkinan, maka hukumnya apa? Fala yakunu najisan wala mutanajjisan, dia tidak dihitung sebagai najis dan juga tidak dihitung sebagai benda yang bernajis, khilafan lil qaffal. Oke, berbeda pendapatnya Imam Al-Qaffal. Kemudian, ini ada kasus nih. Wa afta syekhuna, guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memfatwakan bahwa an-nasabiyya iza betulia bitatabu'il qai'i. Nah, kan kadang bayi itu kan sering muntah kan? Kadang dia sering muntah gitu. Kalau ada anak kecil atau bayi yang sakit diuji dengan bitatabu'il qai'i, sering mengeluarkan muntah. Oke, kadang muntahnya itu berupa susu yang keluar, air putih misalnya dan seterusnya itu. Maka apa hukumnya kalau dia sambil menyusu dengan ibunya? Apakah ibunya itu terkena najis atau tidak? Di sini disebutkan ufiya an sadi ummihi dakhili fi fihi atau fi famihi. Dimaafkan dari tempat anak itu menyusu, tempat mulutnya itu menempel ke tempat ASI tadi. Maka itu dimaafkan. La an muqabbilihi, tidak dimaafkan kalau ibu itu mencium anaknya lalu terkena muntah dia, maka itu tidak dimaafkan. Tapi ketika anak menyusu ke ibunya lalu muntah si anak, maka dimaafkan ketika itu oleh si ibu, dia tidak terkena najis. Tapi kalau si ibu mencium anaknya, kemudian ketika dicium anaknya muntah langsung kena ibunya itu, maka itu tidak dimaafkan. Au mumasihi, atau ketika ibunya memegang anak tadi, ketika dipegang lalu muntah dia, maka terkena oleh si ibu, maka itu tidak dimaafkan ketika itu. Kemudian wa kamirwatin. Nah, ini yang nomor 9. Mirwahnya artinya empedu itu. Wala bani ghairi ma'kul, dan daging dari hewan yang tidak dimakan, illal adami, kecuali manusia. Lah, kemudian apa lagi? Najis wa jirwatin nahwa ba'irin. Apa itu jirah? Jirah itulah hewan pemamah biak. Tahu antum mamah biak itu? Yang anak ipanya siapa nih? Nah, mamah biak itu apa? Hewan yang memamah biak itu. Hewan yang ketika itu cara makannya itu 2 kali. Dia masukkan pertama, habis itu dia keluarkan lagi, lalu dia masukkan lagi yang kedua kali. Ya kan? Nah, ya. Itu hewan mamah biak namanya. Oke. Bagus anak ipa kok. Nah. Dah. Oke. Jadi wajirwatin nahwa ba'irin, yaitu makanan yang dikeluarkan untuk dikunyah kedua kalinya. Nah, maka itu juga dihitung sebagai najis gitu. Oke, itu juga sebagai najis itu. Nah, kemudian wa ammal mani fatahirun. Nah, mani hukumnya apa? Suci. Khilafan limalikin, berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, dan juga tambah Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mani itu tidak suci. Wa kazalika balghamu, begitu juga hukumnya suci. Apa itu balgham itu? Dahak.
Oke, dahak itu suci. Oke. Oke, dahak itu suci. Wa kaza balghamun ghaira ma'idatin, yaitu dahak yang tidak tersumber dari lambungnya. Ghaira ma'idatin min ra'sin aw sadrin. Jadi dahak itu dari kepala atau dari dada, maka itu dihitung sebagai suci. Kalau dahaknya itu dari lambungnya, maka itu najis, disamakan dengan muntah. Oke. Bisa enggak itu? Dahak dari lambung itu. Nah, jadi itu. Atau kayak ini. Au ma'un sa'ilun min famin na'im. Atau air yang keluar dari mulut orang yang tidur. Air aki. Nah. Bahasa teman. Air aki itu najis atau enggak? Nah, dilihat loh. Kalau air yang keluar dari mulut orang tidur itu bersumber dari lambung, maka itu najis. Tapi kalau tidak dari lambung, maka tidak najis. Maka kalau antum yakin bahwa air aki itu dari lambung, maka yang terkena kasur, bantal itu najis. Berarti peta yang di bantal antum itu mesti dihapus, itu mesti dicuci. Nah, oke. Okay. Nah, jadi itu. Oh, tadi kan kalau najis itu kalau misalnya dia diuji karena sakit sering muntah, maka itu dimaafkan. Dimaafkan itu cuma dimaafkan ketika dia menyusu saja. Oke, ketika dia menyusu berarti mulut yang terkena dengan payudara si ibu, maka itu dimaafkan. Tapi selain itu, seperti kalau si ibu mencium, kalau si ibu memegang, kemudian keluar muntah, maka itu tidak dimaafkan di situ. Maka itu dihukumi sebagai najis. Gitu. Kalau yang disebutkan oleh musannif di sini, oke, yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, oke, yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gitu. Tapi tetap ini masalah khilafiyah berarti di sini. Oke, jadi kata Ibnu Hajar, yang dimaafkan itu cuma ketika dia menyusu saja. Berarti kalau punya jeda setelah menyusu itu dihitung najis gitu? Ya, udah selesai menyusu, kemudian digendong oleh si ibu lalu muntah, kena bahunya misalnya, maka itu najis. Karena kan bayi sampai 0 sampai 6 bulan, itu muntah terus kan? Sering muntah. Iya. Ya, sama. Di sini kan disebutkan an-nasabi iza butuliya bitatabu'il qai'i, jika diuji dengan sering muntah itu. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar itu. Berarti kan walaupun sampai 6 bulan Ibu ya, sampai 6 bulan itu muntah, berarti kan tibanya diuji itu. Diuji. Nah, itu maka dimaafkan cuma ketika itu fi sadi ummihi, yaitu ketika dia menyusu ke ibunya gitu, menyusu ke ibunya gitu. Kalau pipis itu disyaratkan enggak, kalau pipis itu tetap najis, tapi nanti cara membersihkannya beda. Itu pipis bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun atau kurang. Kalau di situ tuh 0 sampai 6 bulan gitu. 0 sampai 6 bulan berarti masih dalam 2 tahun kan? Ya, berarti pipisnya itu najisnya najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi cara membersihkannya itu beda. Kalau pipis bayi laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun atau kurang, maka cara membersihkan cukup dipercikkan air saja. Tidak disiramkan air itu. Tapi dia tetap najis. Tapi najisnya najis mukhaffafah atau najis yang ringan gitu. Yang ringan. Kemudian tadi disebutkan kalau misalnya tadi susah untuk menghindari muntah si bayi tadi itu, maka mungkin bisa mengambil pendapat, katakan bahwa ada satu pendapat yang mengatakan kaidah ketika ada famani betulia bisyai'in, ketika diuji, atau yang tadi yang saya sebutkan tadi bahwa sesuatu iza betulia maka fayu'fa anhu. Sesuatu kalau kita diuji dengan sesuatu tersebut susah untuk dihindari, maka itu dimaafkan. Atau istilah fikihnya masyaqqatul ihtiraz, itu susah untuk menghindarinya. Anak itu selalu muntah keluar. Setiap kita gendong muntah dia, kita gendong muntah dan seterusnya itu. Maka ketika dipakaikan kaidah tadi bahwa susah untuk dihindari, maka itu dimaafkan.
Nah, yang disebutkan di kitab inilah pendapatnya atau fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, gitu. Oke. Kita lanjutkan tadi, wa ma'un sa'ilun min famin na'im, air yang mengalir dari mulutnya orang yang tidur. Walau natinan au asfar, walaupun yang keluar itu busuk. Nah, atau berwarna kuning gitu. Malam selagi tidak jelas keluarnya itu dari lambung. Malam yatahaqqaq annahu min ma'idatin. Nah, tapi kalau yakin antum keluarnya itu dari lambung, maka itu hukumnya najis. Illa, kecuali, mimman ibtuliya bihi, kecuali kalau dia berpenyakit atau dia diuji. Dia itu selalu keluar air akinya gitu ketika tidur. Nah, maka itu diuji, maka dimaafkan. Fayu'fa anhu, maka dimaafkan. Wa in kasura, walaupun ketika itu banyak. Dengan syarat apa? Dengan syarat wa inni butuliya bi, dia diuji dengan itu. Ustaz, saya ketika tidur itu pasti keluar Ustaz itu air di mulut gitu. Susah untuk dihindari itu. Maka dimaafkan ketika itu. Oke, maka dimaafkan itu. Yang selanjutnya adalah yang najis, wa rutubatu farjin. Apa itu rutubah farjin? Kan yang keluar dari kemaluan perempuan itu yang pertama ada haid. Yang kedua ada nifas, yang ketiga ada istihadah, yang keempat ada namanya rutubah atau bahasanya keputihan. Oke, keputihan bahasa perempuannya itu keputihan. Keluar rutubah, apakah itu najis? Maka di sini disebutkan ai kubulin alal asah, yang keluar dari kemaluannya. Apa itu rutubah atau apa itu keputihan? Adalah maun abyadun, air warna putih, mutaraddidun, tapi ketika itu ragu, bainal mazi wal araqi, ragu kita apakah itu mazi atau keringat. Oke, atau keringat. Yakhruju min batinil farji, yang keluar dari bagian dalam kemaluan, yang mana alladzi la yajibu ghuslu, yang mana bagian dalam itu tidak wajib dibasuh ketika dia istinja. Keluar keputihan dari situ, maka itu hukumnya apa? Najis. Bi khilafi ya ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu, berbeda kalau keputihan itu keluar dari zahir kemaluan perempuan. Yang mana itu zahir kemaluan perempuan yang tidak wajib ketika itu satu yang wajib dibasuh ketika beristinja. Maka itu hukumnya suci qat'an, sepakat ulama. Kenapa itu dihitung sebagai suci? Karena kalau keputihan itu keluar dari zahir kemaluannya si wanita, maka itu disamakan dengan keringat itu. Tapi kalau keluarnya dari batin, dari bagian dalam, maka itu disamakan dengan mazi. Kalau mazi hukumnya tadi apa? Najis, maka mesti dibasuh itu. Kemudian wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qata'an. Apa yang keluar dari bagian belakang dalam kemaluan, maka itu hukumnya najis secara sepakat ulama. Kakullin kharijin minal batin, maka hukumnya sama dengan semua yang keluar dari batin. Oke, dari bagian dalam. Kemudian wakal ma'il khariji ma'al waladi au qablahu, dan juga hukumnya sama. Oke, najis juga hukumnya, yaitu apa? Air yang keluar bersama anak atau sebelum anak itu lahir, keluar air itu, maka itu juga hukumnya najis. Wala farqa baina infisaliha wa adamihi alal mu'tamad, tidak ada bedanya antara terpisahnya tadi najis tadi atau tidak menurut pendapat yang mu'tamad itu. Oke. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama pun mengatakan bahwa al farqu baina rutubati tahirati wan najisati, perbedaan antara rutubah atau basahan atau keputihan yang suci dengan keputihan yang najis adalah al-ittisal wal infisal. Oke, al-ittisal wal infisal gitu. Maka falawin fasalat,
kalau keputihan itu sudah terpisah dari tempat keluarnya, maka menurut Imam Fafil Kifayah, Al-Kifayah itu nama kitab karangan oleh Ibnu Rif'ah namanya, ulama Syafi'iyah Ibnu Rif'ah. Anil Imam itu apa di sini disebutkan? Kalau disebutkan dalam kitab fikih Syafi'i Al-Imam, maka itu maksudnya Al-Imam Al-Haramain, Imam Haramain Al-Juwaini. Oke, maka kalau keputihan itu sudah terpisah dari tempat keluar, maka itu hukumnya najis. Oke, annaha najisatun. Kemudian wala yajibu ghaslu zakaril mujami' wal bidi wal walad. Tidak wajib membasuh kemaluan laki-laki yang menjimaknya atau telur dan anak yang terkena basahan tadi. Kemudian di sini disebutkan wa afta syaikhuna bil afwi an rutubatil basur. Basur itu apa? Orang yang sakit bawasir atau ambeien. Lah, maka dimaafkan kalau ada basahan atau keputihan dari penderita ambeien, limubtalabihi, orang yang diuji atau diderita. Wa kaza. Nah, masuk kalimat baru wa kaza, itu maksudnya kemana maktufnya itu? Wa kaza bidin ghairi ma'kul. Ini maktufnya ke pembahasan balgham tadi. Balgham itu tadi apa? Daha. Tadi disebutkan bahwa daha itu, nah, wa kazalika al balgham, daha itu kan suci. Begitu juga telur dari hewan yang tidak dimakan. Begitu juga telur dari hewan yang tidak dimakan, maka hukumnya adalah suci. Kalau suci, apakah boleh kita makan? Contoh telur buaya misalnya. Nah, boleh tidak dimakan? Di sini disebutkan wa yahillu akluhu alal asah. Wa yahillu akluhu alal asah. Berarti ini khilafiyah ulama. Menurut pendapat yang mu'tamad boleh dimakan. Tapi kata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah mengatakan bahwa boleh dimakan selagi tidak membahayakan. Oke, selagi tidak membahayakan. Kemudian apa lagi yang dihukumi suci? Wa sya'ri ma'kulin, rambut atau bulu dari hewan yang dimakan. Bulu ayam misalnya, bulu itik misalnya, bulu apa lagi? Hewan yang dimakan, kambing misalnya itu. Oke? Wa sya'rin ma'kulin warishihi, dan bulunya, kulitnya gitu. Iza ubina fi hayatihi, apabila ubina itu artinya uzila, ketika dihilangkan ketika dia masih hidup gitu, maka itu tidak masalah. Oke, itu tidak masalah. Walau syakka fi sya'rin aw nahwihi, dia ragu, contoh kan, dia menemukan sekumpulan rambut gitu, rambut hewan, tapi dia ragu apakah ini rambut dari hewan yang dimakan atau dari hewan yang tidak dimakan. Nah, ahwa min ma'kulin au ghairihi, apakah dia dari hewan yang dimakan atau yang tidak dimakan? Au hal infasala min hayyin au maitin, atau dia ragu apakah rambut tadi terputus ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah mati, maka hukumnya adalah fahuwa tahirun. Maka hukumnya adalah fahuwa tahirun. Wa qiyasuhu annal azma kazalika, dikiaskan bahwa kalau tulang juga seperti itu hukumnya. Oke, wa bihi sarraha fil jawahir, dan begitu juga dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir itu. Kemudian wabidul maitah, telur dari bangkai, iza intasallaba, ketika dia masih keras, maka hukumnya tahirun, hukumnya suci. Tapi kalau dia sudah lunak, tidak keras lagi, maka fanajisun. Kemudian wasu'ru kulli hayawanin tahir. Apa itu su'run itu? Sisa yang ada, sisa minum dari hewan. Berarti sisa mulut. Oke, sisa mulut setiap hewan yang suci, maka itu hukumnya suci. Contoh, ada ayam minum di gelas teh nih, maka boleh nak Ustaz minum? Boleh, karena ayam itu hewannya suci. Maka wasu'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Setiap sisa mulut dari setiap hewan yang suci, maka hukumnya suci. Falau tanajjasa famhu. Nah, ini kasus nih.
kalau mulutnya itu bernajis. Contoh, ayam itu habis makan bangkai misalnya. Habis makan bangkai, minum dia di gelas. Nah, falau tanajjasa famuhu summa walagha, kemudian dia menjilati air fi ma'in qalil, airnya sedikit juga, au ma'in atau benda cair, maka apakah suci air tadi atau tidak? Maka kita lihat fa in kana ba'da ghaibatin. Contoh, kita melihat tadi ayam itu habis makan najis. Kemudian setelah makan najis, dia hilang beberapa waktu. Ketika itu kita yakin dia membasuh mulutnya dengan air. Habis itu dia kembali lagi untuk minum di gelas kita. Maka itu hukumnya suci. Dengan syarat, ayam yang tadi makan najis itu dia menghilang beberapa waktu. Sekira-kira kita yakin bahwa dia membersihkan mulutnya. Oke, tidak perlu yakin. Yang penting zon itu. Biasanya kalau dia menghilang itu dia minum dulu, cari minum sambil membersihkan mulutnya gitu. Lalu dia datang ke tempat kita, dia minum air kita, maka itu dihukumi suci. Tapi kalau ayam tadi baru makan najis langsung dia minum ke gelas kita, maka itu hukumnya najis. Oke? Di sini bukan falau tanajjasa famuhu summa walagha fi ma'in, kemudian dia minum air yang sedikit atau benda cair, fa in kana ba'da ghaibatin, kalau dia minum itu setelah dia menghilang dalam jangka waktu, yumkinu fiha taharatuhu, memungkinkan dia dalam jangka waktu tersebut dia mensucikan mulutnya dengan cara apa? Biulughihi fi ma'in kasir, dia jilatkan mulutnya itu ke air yang banyak gitu. Oke? Au jarin, atau air yang mengalir. Maka hukum airnya itu apa? Tadi yang dia minum lam yunajjishu, tidak najis. Walau herwan, walaupun itu mulut dari kucing. Oke? Antum yang melihara kucing, dia minum di gelas kita. Nah, padahal dia sebelum itu makan najis misalnya, makan tikus misalnya itu. Oke, kemudian kucing itu menghilang, sekira-kira dalam jangka waktu dia hilang itu dia membersihkan mulutnya dengan air yang banyak, bukan air yang sedikit. Oke, dia bersihkan mulutnya di kolam misalnya, atau di air yang mengalir misalnya. Lalu dia datang lagi untuk minum di air kita, maka hukumnya suci atau tidak menajiskan air tersebut. Oke, tidak menajiskan. Wa illa, kalau tidak begitu berarti bisa menajiskan. Qala Syekhuna, guru kami juga berkata, Imam Ibnu Hajar sama dengan pendapat Imam Suyuti, Kasuyuti, taba'an li ba'dil mutaakhirin, mengikut kepada ulama mutaakhirin. Apa itu? Innahu yu'fa, bahwa sesungguhnya dimaafkan. Apa yang dimaafkan? An yasiri urfan min sya'ri najisin, dimaafkan rambut hewan yang najis atau hewan yang tidak dimakan kalau dia rontok. Contoh, rambut kucing gimana hukumnya? Kucing hewannya dimakan atau tidak? Tidak. Maka rambutnya yang rontok dari tubuhnya itu dihukumi najis. Lah, dihukumi najis. Tapi dimaafkan kalau sedikit. Sedikit itu bagaimana ukurannya? Sesuai uruf atau kebiasaan. Kalau rambut kucing itu sudah satu kantong plastik misalnya itu. Nah, apakah itu dimaafkan juga? Tidak, itu sudah banyak itu. Oke? Nah, itu sudah banyak itu. Nah, min sya'ri najis. Jadi yasir itu apa? Sedikit. Oke? Min sya'ri najisin, min dengan syarat rambut itu bukan dari hewan yang mughallas. Apa itu mughallas? Hewan yang najisnya najis mughallazah. Rambut anjing atau rambut babi. Rambut anjing atau babi walaupun sedikit itu najis hukumnya. Oke? Nah, kemudian apalagi yang dimaafkan? Wa min dukhani najasah. Apa itu dukhan najasah? Asap dari najis. Oke, wa min dukhani an najasah. Lah, asap contoh kan najis yang dibakar, ketika itu keluar asap. Maka asapnya itu dimaafkan dengan syarat dia tidak menempel ke benda yang basah. Oke, contoh antum habis berwudu pergi ke masjid, lalu ada asap najis itu menempel ke antum, maka itu menajiskan. Kemudian yang kedua, wa alla yakuna bi fi'lihi, najis atau asap dari najis itu menempel ke antum bukan atas kesengajaan. Oke, bukan atas kesengajaan itu.
Wa min dukhani najasatin wa ma ala rijli zubabin. Ini yang dimaafkan. Berarti yang kita bahas sekarang lah namanya al-ma'fuat gitu. Najis-najis yang dimaafkan. Tadi yang pertama apa? Rambut hewan yang tidak dimakan dimaafkan sedikit kalau rontok. Dengan syarat hewan itu bukan dari hewan yang najis mughallazah. Yang kedua asap dari najis. Yang ketiga kotoran yang menempel di kaki nyamuk atau serangga. Contoh, antum tadi melihat serangga, dia berdiri atau dia hinggap di kotoran. Antum lihat itu dengan mata kepala. Kemudian habis itu hewan tadi, serangga tadi terbang menempel ke makanan antum. Bernajis tidak makanan? Baku enggak? Tapi antum yakin dia baru menginjak najis itu, maka hukumnya tetap tidak najis. Kenapa tidak najis? Maksudnya apa? Dimaafkan najisnya. Kenapa? Karena tidak terlihat. Nah, tidak terlihat oleh mata penglihatan orang normal. Oke? Maka contoh, kalau antum pegang serangga tadi itu antum lihat, tidak akan nampak itu, kecuali pakai kaca pembesar misalnya itu. Oke? Maka itu dimaafkan. Wa in ru'ya, walaupun dilihat itu. Oke, walaupun bisa dilihat itu. Wama, kemudian apalagi yang dimaafkan? Wama ala manfazin ghairi adamin mimma kharaja minhum. Maka dimaafkan juga dari lubang tempat keluarnya kotoran, yaitu yang dimaafkan apa? Dari sesuatu yang keluar. Oke, dari sesuatu yang keluar dengan syarat ini ghairi adamin, selain manusia. Oke, selain manusia. Kemudian di sini disebutkan wazarqi tairin wa ma ala famihi. Apa itu zarqi tairin? Kotoran burung dan wa ma ala famihi, dan apa yang ada di mulutnya. Jadi kotoran burung itu dimaafkan untuk di tempat saja. Kalau di pakaian tidak dimaafkan. Contoh, antum sholat di lapangan misalnya, lalu tiba-tiba ada burung merpati yang mengeluarkan kotorannya kena pakaian antum, maka langsung bernajis dia. Oke, langsung bernajis. Warausi manas'uhu minal ma', dan juga dimaafkan kotoran yang munculnya itu dari air. Manas'uhu, nas'uh itu munculnya atau tumbuhnya itu dari air, maka itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Susah untuk dihindari. Oke, susah untuk dihindari. Au baina awraqi syajar, atau kotoran yang berada di sela-sela daun an-narajil. Apa itu narajil tuh? Daun pohon kelapa. Yang mana daun pohon kelapa itu allati tustaru bihal buyut, yang dipakai sebagai atap penutup rumah. Maka kalau dipakai sebagai penutup atap atau penutup rumah kena hujan, apakah menajiskan? Makanya disebut dimaafkan. Oke, dimaafkan. Allati tustaru bihal buyutu anil matar, kalau terkena hujan, haitsu ya'suru saunul ma'i anhu, sekira-kira susah untuk menjaga air dari hal tersebut. Lanjut. Qala jam'un, berkata sekelompok ulama, begitu juga dimaafkan matulqihil fi'ranu min rausi fi hiyadil akhliyah, yaitu apa yang dilemparkan oleh tikus dari kotoran di tempat air yang berada di WC atau di kamar mandi. Oke, fi hiyadi, hiya itu tempat air yang berada di al-akhliyah itu artinya WC. Idza ammal ibtila'u bihi, kalau ketika itu apa? Susah untuk dihindari. Oke. Dan wa yu'ayyiduhu bahsul Fazari, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh pembahasan oleh Imam Al-Fazari tadi. Wa syartu zalika kullihi, apa itu maksudnya? Kan kita kan membahas tentang najis-najis yang dimaafkan. Oke, apa saja tadi najis-najis yang dimaafkan? Maka di sini sebutkan syarat najis tadi itu dimaafkan adalah idza kana fil ma'i alla yughayyir. Ini syarat pertama. Tidak ada yang merubah air tersebut. Kalau air tadi berubah dengan kemasukan najis yang dimaafkan, maka air itu
bernajis. Intaha. Selesai pembahasan kalimat dari Imam Al-Fazari. Kemudian permasalahan baru. Wazabadu tahirun. Zabat itu apa? Zabat itu bisa bermakna dua. Nah, bisa air susu dari musang atau keringat dari musang. Maka itu hukumnya suci, tahirun. Kemudian apa lagi? Wa yu'fa an qalili sya'rihi. Oke, sya'rihi apa? Dari musang tadi, dimaafkan sedikit rambutnya, kasalasi seperti 3 helai rambut itu. Kaza atlaquhu. Begitu juga hukumnya ketika para ulama memutlakkan. Apa itu memutlakkan? Tanpa memberi kait. Oke, walam yubayinu, dan ulama ketika itu tidak menjelaskan annal murada, maksudnya adalah al qalil fil ma'khuz lil isti'mal au fil ina'il ma'khuz. Jadi maksud tadi kan sebutkan bahwa dimaafkan ketika itu susu musang atau keringat dari musang. Begitu juga dimaafkan rambut musang. Nah, jadi rambut yang disebutkan oleh musannif di sini rambutnya masih mutlak. Rambutnya di mana gitu. Nah, maka di sini disebutkan para ulama ketika itu tidak menjelaskan maksud al-qalil itu, sedikit rambut itu, apakah fil ma'khuz, rambut yang bercampur dengan air susu musang tadi, atau rambut yang berada di bejana tempat air susu tadi. Nah, oleh karena itu apa kata ulama tadi? Kaza atlaquhu, memutlakkan tanpa memberi kait itu tentang yang rambut tadi. Oke, rambut tadi. Apakah rambut yang dimaafkan itu rambut yang berada di campuran susu tadi, atau rambut yang berada di bejana di mana tempat air susu musang tadi? Oke. Qala syekhuna, berkata guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladzi yattajihul awwala. Yang lebih kami unggulkanlah pendapat pertama. Apa itu yang pendapat pertama? Najis atau 3 helai rambut yang berada di air susu tadi. Oke, fil ma'khuz. Ma'khuz itu sesuatu yang diambil tadi, bukan fil ina, bukan di bejana. Kenapa? Li'annal ibrata fihi bimahallin najasati faqat. Karena yang dilihat adalah tempat najisnya gitu. Di mana rambut itu? Yaitu berada di air tadi. Maka yang dilihatlah fi mahalli an-najasah. Kemudian fa in kathurat fi mahallin wahidin lam yu'fa anhu. Kalau rambut itu banyak di satu tempat, maka itu tidak dimaafkan. Tapi kalau tidak banyak, wa illa ufiya. Oke, wa illa ufiya. Kalau tidak, maka itu dimaafkan. Bi khilafil ma'i', berbeda dengan benda cair. Kalau rambut itu berada di benda cair, maka semuanya dihukumi sebagai satu. Nah, tadi kan fa in kasurat fi mahallin wahidin lam yu'fa. Kalau rambut itu banyak di satu tempat di air tadi atau di susu musang tadi, maka itu tidak dimaafkan. Tapi kalau dia tidak berada di satu tempat, maka maafkan. Contoh, di sudut ini ada rambutnya, di sudut ini ada, maka itu dimaafkan. Berbeda kalau rambut musang itu berada di benda cair, atau rambut yang najis itu berada di benda cair, maka benda cair itu dihukumi semuanya itu satu. Dimanapun dia berada, walaupun terpisah, semuanya dihukumi najis. Oke, fa inna jami'ahu kasyai'il wahid itu. Fa in qalla sya'ru fihi, kalau rambutnya itu sedikit, ufiya anhu, maka dimaafkan. Wa illa, kalau tidak sedikit, fala yu'fa. Kemudian wala nazara lil ma'khuzi hina izin. Jadi ketika rambut itu berada di susu musang tadi, di air tadi, maka tidak dilihat lil ma'khuzi hina izin. Tidak dilihat ketika itu sesuatu yang diambil ketika benda itu cair itu. Oke, ketika benda itu cair itu, maka wala nazra lil ma'khuzi hina izin. Kemudian di sini ada pendapat wa naqala al-muhibbut tabari an ibni sabbah wa tamadahu, dinukilkan atau dikutip dari pendapat Imam At-Tabari dari Ibnu Sabbah.
dan dikuatkan. Apa itu pendapatnya? Annahu yu'fa an jirratil ba'ir. Apa itu tadi jirrah? Hewan yang memamah biak tadi. Hewan yang makannya itu 2 kali kan? Dimakan pertama, kemudian dikeluarkan lagi, habis itu dimakan lagi untuk yang kedua kalinya. Itu dimaafkan. Wa nahwihi fala yanjusu ma syariba minhu. Maka itu tidak menajiskan apa yang dia minum itu. Oke, karena kan kalau dia keluarkan makanan yang dia makan pertama kali itu, otomatis mulutnya kan bernajis itu. Karena mengeluarkan benda dari lambungnya itu. Tapi di sini pendapat Imam At-Tabari bahwa mengatakan ini dimaafkan apa yang terkena dari gelas yang dia minum itu. Kemudian wa ulhiqa bihi famun ma yajtaru min waladil baqarah, dan dikiaskan dengan masalah yang tadi, yang hewan yang memamah biak tadi itulah apa yang dimaafkan, apa yang dikiaskan dari anak seekor sapi atau domba, wadda'ni domba, apabila dia menelan, apabila dia menyusu kepada ibunya. Oke, maka mulutnya itu juga dimaafkan itu. Oke, maka juga dimaafkan, sama dengan kasus yang bayi tadi. Orang yang bayi yang ketika itu muntah terus itu. Qala Ibnu Salah berkata, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, yu'fa ammat tasala bihi syai'un min afwahi sibyan. Nah, dimaafkan dari apa yang tersambung dari sesuatu yang berada di mulut anak-anak bayi. Ma'a tahaqquqi najasatiha, walaupun kita yakin mulutnya itu bernajis. Oke. Dan begitu juga dikiaskan juga selain bayi apa? Mulut afwahal majanin. Apa itu majanin? Orang-orang gila. Oke, dimaafkan juga. Wa jazama bihi Zarkashi, dan ini juga dikuatkan oleh Imam Az-Zarkashi. Nah, tapi ini pendapatnya Ibnu Salah ya. Pendapat Imam Ibnu Salah, dimaafkan apa yang ada di mulut bayi itu dari dari sesuatu yang tersambung di mulut bayi itu, walaupun itu najis. Begitu juga orang-orang gila itu, afwaha al-majanin. Oke. Nah, wa kamaitatin insyaallah kita lanjutkan ke hari Kamis. Oke. Nah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai kita membahas bagian dari najis-najis yang dimaafkan. Oke, najis-najis yang dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami bagi antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.